Hai guys, kembali lagi bersama saya di Stasiun Movie. Apa kabarnya brother and sister? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pernahkah kalian merinding di suatu tempat dan merasakan kehadiran sesuatu yang sebelumnya kalian percaya hanyalah permainan imajinasi manusia belaka? Dan apa kalian masih suka melihat penampakan cangcut bolong di bawah pohon pisang? Apa jangan-jangan malah tidak percaya dengan hal-hal gaib? Oke, daripada banyak babi bu di awal, mari kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Reza yang sedang mengantri bakmi bersama pacarnya Wulan untuk membeli satu porsi bakmi di suatu warung pinggir jalan. Mau, sekalipun gak mau. Karena itu Wulan tidak mau membeli bakmi tersebut. Namun mengapa tetap banyak orang yang membeli walaupun rasanya biasa saja? Seperti yang kita tahu, jika Reza ini orangnya rasional, tidak percaya memeti. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan ayahnya yang sangat percaya dengan dunia gaib. Dulu ketika kecil, Reza memiliki seorang adik laki-laki. Pada saat itu adiknya hampir tertabrak motor, tapi dia berhasil selamat dan ia menyangka jika jimat pemberian ayahnya yang membawa keberuntungan. Namun tak selang berapa lama, adiknya pun dicium tronton dan meninggal. Semenjak dari itu, Reza sudah tidak mau percaya dengan hal-hal gaib. Sama kepada hal-hal gaib yang menurutnya tidak masuk akal. Dan film pun baru dimulai. Reza merupakan lulusan ternama dari salah satu perguruan tinggi di kota Bogor. Di sana ia berjumpa dengan wanita cantik bernama Wulan yang kini telah menjadi pacarnya. Setelah lulus dari kuliah, Reza merasa jika mencari pekerjaan itu tak semudah yang ia bayangkan. Ternyata ia berpikir jika mempunyai pekerjaan tetap adalah sesuatu hal yang perlu disyukuri. Sementara itu pacarnya Wulan yang sudah lama bekerja duluan, Reza merasa malu kalau setiap makan seblak harus Wulan yang bayar. Setelah puluhan lamaran dan belasan interview, akhirnya Reza mendapatkan panggilan kerja. Reza meminta izin kepada kedua orang tuanya dan juga kepada pacarnya. Karena pekerjaan yang ditawarkan kepada Reza itu berada di daerah Jawa Timur, ia yang merasa sudah setengah tahun menganggur dan tak mau merepotkan kedua orang tuanya dan pacarnya. Orang tua Reza pun merestui pilihan Reza, tetapi ini berat bagi Wulan karena mereka harus menjalin hubungan jarak jauh. Dengan berat hati Wulan mengizinkan Reza untuk bekerja di Jawa Timur, walaupun harus menahan rindu berat. Di stasiun kereta api sebelum Reza berangkat, ayahnya memberikan sebuah kijang kecil sebagai jimat agar Reza tetap selamat. Ayahnya tahu jika Reza tidak mau dan tidak percaya dengan hal-hal semacam ini. Tapi ia memaksa agar Reza menerimanya karena daerah yang akan dikunjungi oleh Reza itu kurang bagus. Dan disinilah kisah Reza dengan segudang horor akan baru dimulai. Seperti apa? Ayo. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kereta, akhirnya sampai juga di Jawa Timur, lebih tepatnya di daerah Banyuwangi. Perusahaan tempat Reza bekerja menyediakan berbagai fasilitas. Salah satunya adalah sebuah mes tempat tinggal untuk para karyawan. Reza tinggal bersama dua karyawan lama di perusahaan ini. Mereka adalah Indro dan Minto. Indra maksudnya. Selain di sana juga ada Pak Dikin, orang yang suka bantu-bantu di mes ini. Keesokan paginya Reza yang sedang siap-siap pergi bekerja merasa kebingungan karena keranjang baju berpindah tempat dengan sendirinya. Selain itu, secara tiba-tiba keranjang bajunya menjadi bolong. Karena sudah telat, ia tidak memikirkan hal itu dan langsung berangkat ke kantor. Hari pertama Reza di tempat kerjanya cukup menyenangkan. Ia merasa bersyukur bekerja di perusahaan ini karena banyak fasilitas seperti tempat tinggal gratis. Jadi Reza bisa berhemat. Jadi uangnya cepat terkumpul dan bisa cepat menikahi Wulan.
Malam harinya Reza dan Indra akan tidur duluan, sedangkan Minto masih di ruang tengah karena ingin menonton bola. Ketika sedang tidur, Reza melihat lukisan di kamarnya terjatuh. Di luar rumah terlihat sedang turun hujan. Karena haus, Reza pun pergi ke kulkas. Setelah itu ia melihat ada Pak Dikin di dekat jendela. Lalu ia melihat Minto belum masuk kamarnya, malah ia ketiduran di ruangan tengah. Keesokan harinya Reza bertanya kepada Minto kenapa semalam ia tidur di luar. Selain itu Pak Dikin juga tinggal di sini. Indra pun menjelaskan kalau Pak Dikin tinggal di rumahnya yang terletak tepat di belakang mes ini. Berarti yang dilihat oleh Reza semalam itu waktu yang tepat untuk mulai bercerita. Jika yang tinggal di rumah ini tidak hanya mereka, jika rumah ini ada penunggunya selain mereka. Sebelum Reza datang, mereka kerap mengalami berbagai hal mistis dan kejadian aneh. Makhluk-makhluk halus di rumah ini sering menampakkan wujudnya menjadi seseorang yang mirip dengan mereka. Beberapa malam berturut-turut mereka mencium aroma bangkai yang menyengat. Setelah itu terdengar suara jeritan malam. Suara jeritanya seperti suara perempuan. Terkadang suaranya menyeramkan, tapi juga jeritan itu seperti suara orang sedang kesakitan dan marah. Sehingga membuat mereka kasihan saat mendengarnya. Oleh karena itu mereka membuat sesaji di rumah ini. Di kamar Indra dan Minto diletakkan sesajen tersebut. Reza yang tak percaya dengan semua ini, ia mengatakan, jadi orang itu harus rasional, semuanya bisa dijelaskan oleh logika. Ia menyuruh semuanya untuk tidak mempercayai hal-hal seperti ini. Dan secara tidak sengaja, sesajen itu tertendang oleh Reza. Ketika Reza mengambil air di kulkas, tiba-tiba lampu mati. Minto pun keluar dari kamarnya. Mereka mendengar suara jeritan malam itu. Karena jeritan itu, Indra keluar dari kamarnya. Reza segera pergi ke halaman belakang karena dia merasa jeritan berasal dari sana. Reza mengatakan jika suara jeritan itu tidak ada, suara itu hanyalah suara burung di malam hari. Tak lama kemudian terdengar suara benda jatuh di dalam rumah. Ternyata benda itu adalah lukisan. Mereka segera membenarkannya. Sementara itu Minto ketakutan karena melihat pria yang ada di lukisan itu sedang berdiri di dekat dapur dengan kepala yang buntung. Namun mereka berdua tidak melihatnya. Tiba-tiba leher pria yang di lukisan itu tersayat dan mengeluarkan darah. Tentunya Reza panik melihat hal itu. Ia merasa ada yang mencekik lehernya hingga akhirnya ia pingsan. Sesadarnya Reza sudah ada di kamarnya dan di hadapannya sudah ada Indra. Indra mengatakan jika Reza pingsan seharian, dari kemarin malam Reza kesurupan. Dan Reza mengaum-ngaum seperti mati. Minto sama Pak Dikin lagi keluar mencari orang pintar untuk Reza. Reza mengatakan dia tidak butuh orang pintar, dia mengaku hanya kecapean saja. Setelah itu Reza menghampiri kamar Indra. Ia melihat Indra bersikap aneh sambil mukbang sesajen yang ada di kamarnya. Ternyata Indra kesurupan. Indra segera menyerang Reza. Tanya, maneh nantang aing? Tapi untungnya tak lama dari itu Minto datang dengan membawa seorang ustadz sehingga makhluk halus itu berhasil diusir dan keluar dari tubuh Indra. Semakin lama teror dari penunggu rumah ini semakin menjadi-jadi. Sementara itu orang pintar yang sudah dikenal oleh para warga di desa ini baru bisa datang besok malam. Sehingga tadi Minto hanya bisa memanggil Pak Ustadz. Keesokan harinya orang pintar yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Reza curiga jika orang itu palsu karena penampilannya yang masih muda seperti tukang seblak. Setelah melakukan ritual, orang itu mengatakan jika para penunggu di sini sudah memaafkan mereka semua.
namun mereka harus menyiapkan sesajen dan harus diganti setiap 3 hari sekali. Reza bertanya, mengapa penunggu di rumah ini tidak diusir saja? Orang tua itu mengatakan jika mereka penunggu lama di sini dan energi mereka sangat kuat. Jika dipindahkan pun mereka akan balik lagi ke sini. Orang pintar itu bertanya, apakah Reza berguru? Ia merasakan adanya energi dari kujang yang ia bawa. Dia menyarankan agar Reza menyingkirkan kujang itu, atau berikan saja kepada saya, supaya tidak terjadi gesekan kekuatan di rumah ini. Orang pintar itu tahu jika Reza tidak percaya akan hal gaib, bahkan cenderung meremehkannya. Ia mengingatkan agar Reza berhati-hati karena bisa terkena sial atau musibah. Namun Reza tidak pernah percaya dengan hal supranatural, hantu, setan, makhluk halus, hal gaib, dan semacamnya. Karena Reza ini orangnya rasional. Tapi ketika Wulan pacarnya datang ke mes untuk menjenguknya, di situ Wulan diteror oleh penunggu mes yang menyamarkan wujudnya sebagai Reza. Wulan seketika ketakutan dan tidak mau melihat Reza lagi. Pada saat itu, Reza melihat orang yang ketakutan seperti itu. Dan ia pun jadi penasaran apa yang dilihat Wulan ini. Karena tidak terima melihat pacarnya yang ketakutan sampai histeris, maka dia memutuskan agar bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Di samping itu teman-temannya juga sudah capek jika hidup diteror seperti ini terus. Mereka hanya ingin hidup seperti biasanya, bekerja dengan baik dan tidak ada gangguan dari makhluk halus. Maka Reza bertanya kepada Pak Dikin, siapa dukun yang terkenal dan berpengalaman di desa ini? Pak Dikin menjawab ada 2, Pak Wodo dan Pak Warsono. Namun Pak Warsono sudah tidak buka praktek lagi dan dia sudah menjadi tukang seblak keliling. Tapi jika Reza ingin bertemu dengan Pak Wodo, ia bisa mengantarkannya. Singkat cerita, setelah melewati desa-desa dan hutan, akhirnya Reza tiba di sebuah tempat bersemayamnya Mbah Wodo dan dijemput oleh asistennya yang bertubuh aneh, dan Reza mengutarakan maksudnya kalau ia ingin tahu apa yang terjadi di mes itu. Mbah Wodo pun sanggup dan sudah tahu yang Reza inginkan. Dan Mbah Wodo mempunyai cara yang lebih tinggi agar Reza bisa melihat mereka yang tak kasat mata dan percaya dunia gaib. Tapi sebelum semuanya dimulai, ia meminta agar kujang milik Reza harus diserahkan kepadanya. Ternyata Mbah Wodo itu adalah dukun muda yang kemarin datang ke mes. Mbah Wodo mengatakan akan terjadi gesekan kekuatan jika kujang itu tidak diberikan. Akhirnya Reza memberikan kujang miliknya itu. Akhirnya ritual upacara pembukaan mata batin Reza akan segera dilaksanakan. Pertama-tama Mbah Wodo menyuruh Reza melepaskan semua pakaian yang menempel di tubuhnya. Lalu ia menyuruhnya untuk memakai kain kafan. Setelah itu, Reza segera dibawa ke sebuah sumber mata air yang dimana sangat disakralkan oleh para warga, dan banyak orang rela pergi jauh-jauh hanya untuk mandi di mata air tersebut. Reza diminta untuk mandi agar ritual cepat selesai. Setelah itu, seketika ia mendapatkan gambaran 3 orang, yaitu Indra, Minto, dan ayahnya. Mbah Wodo pun masuk kembali lalu menyuruh Reza untuk mengunyah dan menelan 3 kelopak bunga yang ia bawa. Ternyata ritual ini tidak hanya membuka mata batin saja, tetapi melakukan perjanjian dengan iblis. Mbah Wodo mengatakan bahwa jika 3 orang yang ada di bayangan Reza adalah yang diinginkan oleh para iblis, Reza pun menyesal. Sebenarnya bukan ini yang diharapkan. Mungkin Mbah Wodo melakukan ini agar Reza tidak meremehkan hal-hal gaib lagi. Mulai besok kehidupan Reza akan berubah, tidak seperti hari-hari biasanya, ujar Mbah Wodo. Dan Reza akan mulai hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Setelah itu Reza segera pulang, tapi ia lupa jika tas pemberian Wulan ketinggalan di gua.
Maka Reza balik lagi ke sana dan Indra mengikutinya. Selama berjam-jam mereka berlari. Mereka berlari sampai jam 7.30 pagi, tapi di hutan ini masih sangatlah gelap. Reza pun berhasil menemukan tasnya di antara semak-semak. Tetapi ketika membalikkan badan seketika Indra menghilang. Tak lama kemudian Reza dikejar oleh beberapa tuyul yang menyeramkan. Tapi makhluk-makhluk itu tidak menyerangnya, melainkan menyembahnya. Keesokan harinya Reza terbangun di sebuah rumah warga. Dan di sampingnya sudah ada Minto. Dan ketika azan berkumandang, Reza mendadak kepanasan dan ia segera keluar rumah dan meminta Minto mengguyurnya. Setelah itu Mbah Warsono pun datang. Reza melihat Indra tak sadarkan diri. Lalu Reza bertanya, sebenarnya apa yang terjadi, Mbah? Minto menjelaskan jika selama 2 hari Reza dan Indra menghilang. Tapi untungnya saat itu Pak Dikin langsung memanggil Mbah Warsono sehingga mereka berdua berhasil ditemukan. Mbah Warsono sebenarnya tahu kalau Reza telah melakukan perjanjian dengan iblis. Reza menyesal, padahal ia hanya ingin tahu apa yang terjadi di mes yang ia tinggali. Mbah Warsono menjelaskan jika dulu mes itu milik sebuah keluarga ningrat berdarah biru. Mes itu diwariskan turun-temurun kepada keluarganya. Dulu sebelum mes itu dibeli oleh perusahaan tempat kerjanya Reza, di rumah itu selalu terdengar ada kabar anak kecil mati. Tetapi proses pemakamannya selalu dirahasiakan sehingga para warga menyangka jika keluarga itu telah melakukan pesugihan sehingga menjadikan anak-anaknya sebagai tumbal. Karena kemarahan warga, keluarga itu habis dibantai. Yang paling parah adalah istrinya karena dia yang paling melawan. Istrinya dari keluarga itu kepalanya dipenggal dan kepalanya dimasukkan ke dalam sumur. Dan Mbah Warsono pun akan berusaha menyelamatkan Indra. Saat melakukan ritual, Reza mendapatkan penglihatan jika arwah Indra sudah dijemput oleh iblis. Mbah Warsono mengatakan jika iblis itu tidak mau tumbalnya digantikan dengan ayam geprek. Dan Indra kini sudah diambil oleh sang iblis. Reza, Minto, dan Pak Dikin tampak shock dengan semua ini. Di dalam penglihatan Reza melihat ada Minto juga yang akan jadi tumbal. Hal ini membuat Minto semakin ketakutan sehingga ia pergi dari rumah. Ketika Minto keluar, Reza melihat ada seorang anak di dalam rumah yang sedang mukbang sajen. Anak itu pun langsung berlari menuju kamar mandi. Dan seketika terdengar suara jeritan dari dalam sumur. Ternyata perempuan inilah yang selalu menjerit di setiap malam. Perempuan itu adalah istri yang diceritakan Mbah Warsono yang kepalanya dipenggal. Setelah itu Reza melihat Minto sedang mukbang sesajen bersama penunggu rumah ini. Dan ternyata ia mendapatkan kabar dari Pak Dikin jika Minto telah meninggal pada saat pergi keluar dari rumah ini. Ia merasa sedih baru saja ia mengenal kedua sahabatnya, tetapi seketika semuanya hilang. Keesokan harinya Reza segera pulang kembali ke Bogor karena dia tahu tumbal selanjutnya adalah ayahnya. Di stasiun Reza menelpon ibunya dan meminta agar segera mencari orang pintar karena keselamatan ayahnya sedang terancam. Namun ia sangat shock ketika ibunya memberitahu jika ayahnya sedang kritis karena jatuh dari tangga. Reza yang sudah terlambat, sesampainya di rumah sakit, ia melihat ayahnya sudah meninggal.
Reza berterima kasih karena Wulan masih mau mendatanginya. Wulan pun meminta maaf karena sudah membuat Reza khawatir. Reza akan menceritakan pengalaman horornya di Jawa Timur, tapi pembicaraan itu terpotong karena ibu Reza memanggil. Dia menjelaskan jika sebenarnya sudah lama ayahnya menderita sebuah penyakit. Dokter mengatakan jika ayahnya bisa kapan saja meninggal, dan akhirnya ayahnya terjatuh dari tangga. Reza yang mulai sadar jika ayahnya meninggal karena penyakit. Reza seketika panik karena tumbal yang diinginkan iblis itu adalah orang yang sangat disayangi. Dan ternyata orang ketiga yang akan dijadikan tumbalnya adalah Wulan, pacarnya. Dengan gilanya Reza berlari hingga ke jalan. Reza berlari hingga ke jalan besar, dan ia melihat jalan sudah ricuh karena terjadi kecelakaan beruntun. Di dalam kecelakaan itu Wulan tewas tertimpa mobil bus. Akibat perjanjiannya dengan iblis, orang-orang yang ia sayangi menjadi hilang. Tapi di balik itu semua, ia mendapatkan kenikmatan duniawi yang sangat melimpah. Ia mendapatkan jabatan yang tinggi di perusahaannya dan diidolakan oleh rekan-rekan perempuannya. Tentunya dibanjiri oleh harta yang berlimpah ruah, tapi itu semuanya tidak membuat Reza senang. Di satu sisi, ia sangat ingin sekali bertobat, tapi di setiap kali azan berkumandang, ia masih merasa kesakitan. Sekarang dia tidak bisa mengatakan jika dunia gaib itu tidak ada. Toko bakmi favoritnya dulu yang saat itu ternyata memang benar memakai penglaris. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya, biar makin semangat.